Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifar Yasin Hidayat dengan NPM 2110631050039 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi relasi recurrence dan fungsi pembangkit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Materi yang pertama yaitu relasi recurrence. Barisan atau sequence A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan himpunan AN. Elemen baris ke N yaitu AN dapat ditentukan dari persamaan. Nah, bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN kurang 1. Maka persamaan tersebut dinamakan relasi recurrence. Contoh yang pertama, AN sama dengan 2AN kurang 1 ditambah 1. Yang contoh yang kedua, AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2AN kurang 2. Yang contoh ketiga, AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Selanjutnya di sini ada contoh, misalkan himpunan AN adalah barisan yang memenuhi relasi recurrence berikut. AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 3. Periksa apakah AN sama dengan 3N. Merupakan solusi recurrence tersebut. Penyelesaiannya AN N kurang 1 dikurang AN kurang 1. Kita substitusikan nilainya didapat 2 dikali 3 buka kurung N kurang 1 dikurang 3 buka kurung N kurang 2 didapat 6N dikurang 6 dikurang 3N ditambah 6 menghasilkan 3N. Jadi AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi recurrence tersebut. Lalu di sini ada penyelesaian relasi recurrence. Relasi recurrence dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode sistematis. Secara sistematis adalah untuk relasi recurrence yang berbentuk homogen lanjar atau homogen linear. Relasi recurrence dinyatakan homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1 dikali A N kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 sampai dengan CK AN kurang K. Yang hal ini C1, C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Solusi recurrence yang berbentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini adalah R adalah konstanta. Lalu sulihkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi recurrence homogen lanjar menjadi R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N kurang 1 ditambah C2 R pangkat N kurang 2 sampai dengan CK R pangkat N kurang K. Bagi kedua ruas dengan R N pangkat K menghasilkan RK dikurang C1 R pangkat K kurang 1 dikurang CK R pangkat K kurang 2 sampai dengan CK kurang 1 R dikurang CK sama dengan 0. Nah, persamaan di atas ini merupakan persamaan karakteristik. Solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik. Persamaan karakteristiknya berbentuk R pangkat 2 dikurang C1 R dikurang C2 sama dengan 0. Nah, akar persamaan karakteristiknya adalah R1 dan R2. Lalu di sini ada teorema 1. Teorema 1 berbunyi, barisan himpunan AN adalah solusi relasi recurrence AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa dikurang alfa 1 R pangkat N 1 ditambah alfa R di pangkat 2 untuk N sama dengan 1, 2 dan dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta.
Contohnya, tentukan solusi rekarans berikut. AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2N kurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Penyelesaiannya persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu R kurang 2 dan R ditambah 1 sama dengan 0. Dengan R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 1. Ini minus 1. AN sama dengan alfa 1 R pangkat N1 ditambah alfa 2 R pangkat N2 menjadi AN sama dengan alfa 1 R-nya disubstitusikan menjadi A1 2 pangkat N ditambah AN min 1 pangkat N. A0 sama dengan 2 sampai lalu A0 ini sama dengan 2 kita substitusikan juga A0 2 menjadi alfa 1 2 pangkat 0 ditambah alfa 2 minus 1 pangkat 0 sama dengan A1 ditambah A2. Lalu A1-nya kita substitusikan juga menjadi alfa 1 2 pangkat 1 ditambah alfa 2 minus 1 pangkat 1 sama dengan 2A pangkat 1 2 A1 dikurang A2. Diperoleh persamaan keduanya yaitu A1 ditambah A2 sama dengan 2 dan 2A1 dikurang A2 sama dengan 7. Nah, solusi dari dua persamaannya yaitu untuk alfa 1-nya sama dengan 3 dan alfa 2-nya sama dengan negatif 1. Jadi solusi rekaransnya adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang AN pangkat N. Lalu di sini ada teorema 2. Teorema 2 misalkan R pangkat 2 dikurang C1 R dikurang C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0. Barisan himpunan AN adalah solusi relasi rekarens AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 N kurang 2. Jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 R pangkat N 0 ditambah A2 N R pangkat N 0 untuk N sama dengan 0, 1, 2 dengan alfa 1 dan alfa 2 alfa 1-nya itu konstan. Contohnya tentukan solusi relasi rekarans berikut. AN sama dengan 6A N kurang 1 dikurang 9A N kurang 2 dengan A01 dan A1-nya 6. Penyelesaiannya, nah persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 2 dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu R dikurang 3 sama dengan R dikurang 3 sama dengan 0. Nah, R1 sama R2 ini menghasilkan 3. Lalu kita AN-nya ini nilainya alfa 1, R-nya kita substitusikan menjadi alfa 1, 3 pangkat N ditambah alfa 2, N 3 pangkat N. Lalu untuk A0 sama dengan 1, kita substitusikan menjadi A1, 3, 0 ditambah A2, 0 dikali 3 pangkat 0 sama dengan alfa 1. Nah, L1-nya kita substitusikan menjadi 6, didapat alfa 1, 3 pangkat 1 ditambah alfa 2, 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2. Diperoleh persamaannya yaitu A1 sama dengan 1 dan 3A1 ditambah 3A alfa 2 sama dengan 6. Solusinya adalah A1-nya 1 dan A2-nya sama dengan 1. Jadi, relasi rekaransnya yaitu AN sama dengan 3N, 3 pangkat N ditambah N, 3 pangkat N. Lalu di materi yang kedua yaitu fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit merupakan fungsi berbentuk deret kuasa untuk merepresentasikan suatu persamaan dengan suku-suku dari barisan dijadikan sebagai koefisien variabel dari X dalam deret kuasa tersebut. Nah, ada dua macam fungsi pembangkit yaitu yang pertama fungsi pembangkit biasa atau disebut FPB. Yang kedua fungsi pembangkit eksponen atau disebut FPE. Yang pertama ada fungsi pembangkit biasa. Diberikan barisan bilangan berhingga dan tak berhingga S yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN.
Untuk fungsi pembangkit biasa didefinisikan sebagai Gx sama dengan sigma infini n sama dengan 0 an x pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 pangkat a1 x ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a3 x pangkat 3. Untuk fungsi pembangkit eksponennya yaitu Gx sigma hingga n sama dengan 0 an x pangkat n dibagi n faktorial sama dengan a0 ditambah a1 x ditambah a2 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah a3 x pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Di sini ada contoh, tentukan FPB dari barisan 0,00113 dan dinyatakan ke dalam bentuk paling sederhana. Untuk penyelesaiannya, Gx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2 x pangkat 2 ditambah A3 x pangkat 3. Untuk A0 itu 1, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 1, A4-nya 1, A5-nya 1. Dihasilkan 0 ditambah 0x ditambah 0x pangkat 2 ditambah 1x pangkat 3 ditambah 1x pangkat 4 ditambah 1x pangkat 5. Didapat 3x ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5. Lalu disederhanakan lagi, x pangkat 3 dikali 1 ditambah x pangkat 2. Lalu didapat x pangkat 3 dikali 1 per 1 per x. Lalu disederhanakan lagi menjadi x pangkat 3 per 1 dikurang x. Lalu contoh yang untuk yang eksponen, tentukan FPE dari barisan 3, 3, 3, 3. Untuk penyelesaiannya, Gx sama dengan sigma hingga n sama dengan 0 untuk an x pangkat n per n notasi n faktorial sama dengan 3 x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 3 x pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah 3 x pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 3 x pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Untuk x pangkat 0-nya itu 3, untuk x pangkat 1-nya itu 3, untuk x pangkat 2-nya itu 3, dan x pangkat 4-nya itu 3. Didapat 3 ditambah 3x tambah 3 dibagi 2 faktorial x pangkat 2 ditambah 3 dibagi 3 faktorial x pangkat 3. Lalu disederhanakan menjadi 3 dikali 1 ditambah x ditambah 1 per 2 faktorial x pangkat 2 ditambah 1 3 faktorial dikali 3 x pangkat 3. Lalu didapat 3 pangkat x. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.